Sugeng sonten Bapak Ibu, para sedherek sedaya. Ya, selamat sore sugeng rawuh Bapak Ibu lan para sedherek sedaya, anak-anak yang sudah hadir di perayaan Natal GKMI Kudus Cabang Ngandong tahun 2023. Nah, Ibu Bapak, Saudara sekalian, hari ini kita bersama merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Bicara tentang Natal tentunya. Lagi-lagi kalau bicara tentang Natal tidak terlepas dari persiapan yang cukup matang. Persiapan itu bisa saja dikaitkan dengan perayaan yang wow, disertai dengan mungkin dekorasi dan lain sebagainya. Kalau di dalam persiapan pribadi bisa juga dana, ya, duit, baju baru, tas baru, dan lain sebagainya. Supaya kelihatan wow dan meriah. Nah, Ibu Bapak Saudara sekalian, apakah itu sejatinya Natal yang sesungguhnya? Bagi saya tentunya tidak salah kalau kita bersama memperingati dan merayakan kelahiran Tuhan Yesus dengan luar biasa. Tetapi satu hal, jangan sampai kita hanya terfokus kepada persiapan dan kita lupa siapa yang lahir. Ibu Bapak Saudara sekalian, hari ini kami GKMI Kudus Cabang Ngandong mengangkat tema Allah menjadi manusia. Sederhana dari tema ini dijelaskan di sebelah dekor kanan. Ya, di sebelah dekor kanan menjelaskan tema yang di belakang saya. Kalau kita melihat dekor ini, ada satu muncul pertanyaan. Pertanyaan tentunya bagi kita, siapa yang lahir? Ya. Dan untuk apa dia lahir ke dalam dunia? Pertanyaan ini menggambarkan situasi di sana. Kalau kita bicara Natal, itu bicara tentang inkarnasi. Allah menjadi manusia. Dan bagi saya itu menjadi inti dari Natal, di mana Natal adalah Allah, ya, menjadi manusia di dalam diri, ya, Tuhan Yesus. Jadi Yesus Kristus adalah Allah menjadi manusia. Allah hadir oleh karena kegelapan, dosa-dosa. Dia hadir dilambangkan dengan terang, bintang. Dia hadir sederhana di palungan. Dia lahir untuk apa, Ibu Bapak Saudara sekalian? Dia lahir bukan hanya sejatinya sebagai bentuk sukacita dari Natal, kegembiraan, kebahagiaan, tidak. Tetapi oleh karena Allah mengasihi manusia, Allah tidak ingin umatnya, umat manusia diseret terus di dalam kejahatan, diseret terus di dalam dosa. Yang Allah ingin supaya ada kedamaian, ada kebaikan di sana. Bagaimana sesama itu peduli satu sama lain, bagaimana sesama itu bisa saling memperhatikan, saling mengasihi satu sama lain. Seperti tadi yang sudah digambarkan di dalam drama singkat. Bagaimana kehidupan Ibu Sarah di tengah kesibukan, di tengah mungkin kesederhanaan, dia masih memiliki rasa peduli kepada mereka yang memerlukan. Uluran tangan sebagai bentuk ia memaknai sang terang, yaitu Allah menjadi manusia. Nah, Ibu Bapak Saudara sekalian, itulah yang nyata di dalam teks bacaan kita. Di dalam Injil Yohanes
pasal 1 ayat 1 sampai 14. Saya akan membacakan ayatnya yang keempat dan 5. Di sana dikatakan begini, di dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ibu bapak saudara sekalian, kegelapan dunia yang penuh dengan kejahatan, tanpa diajari, tanpa belajar, kita bisa menemukan berbagai bentuk tindak kejahatan yang kalau boleh dihitung dibandingkan dengan kebaikan, saya kira bisa jumlah. Tetapi ibu bapak saudara sekalian, oleh karena itu Allah mau hadir. Allah yang penuh dengan kemuliaan hadir di tengah-tengah dunia, supaya di tengah-tengah dunia ini boleh menikmati dan merasakan kemuliaan itu. Lewat apa? Kasih, kepedulian, perhatian, tentunya di dalam kehidupan bersama. Nah ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan, kalau tadi berita Natal disampaikan, Sang Mesias Juru Selamat telah lahir ke dalam dunia. Dia lahir sebagai seorang manusia. Artinya apa ibu bapak saudara sekalian? Ia tidak mengutus orang lain, tetapi ia hadir. Allah yang maha tinggi, Allah yang berkuasa, Allah yang suci, yang kudus, meninggalkan semua itu, hadir ke dalam dunia sebagai bentuk kasihnya yang besar, kepeduliannya yang besar atas kita semua manusia, secara khusus bagi mereka yang percaya kepadanya. Mereka yang percaya tentunya beroleh keselamatan di dalam Dia. Nah ibu bapak saudara sekalian, itulah sukacita dari Natal. Bukan hanya dekor perayaan baju baru, tetapi saya kira Natal yang sejatinya Allah menjadi manusia, menjadi sama dengan kita, ikut merasakan, bahkan hidup bersama-sama dengan kita, hidup bersama dengan kita sebagai manusia, berelasi. Supaya apa? Supaya di tengah dunia yang gelap, kita boleh menikmati kasih, keadilan dan damai sejahtera, terang yang sesungguhnya. Nah ibu bapak saudara sekalian, Natal tahun ini sejatinya bukan hanya bicara tentang Allah yang jauh-jauh dari surga menjadi sama dengan manusia, lahir di tempat yang hina, di kandang dibaringkan di palungan. Tetapi sejatinya semangat kelahiran Tuhan Yesus, semangat Natal mengajak kita mari hidup bersama-sama dengan saling memperhatikan, saling mengasihi, saling peduli satu dengan yang lain. Bukan hanya sibuk dengan aktivitas kita masing-masing, kepentingan kita masing-masing, lalu kita mengabaikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah ibu bapak saudara sekalian, apa yang sudah ditayangkan dari guru-guru sekolah minggu tadi menggambarkan ada toko yang tentunya memeriahkan Natal, menyambut Natal dengan tentunya gaya hidup yang mewah, yang wow tentunya. Tetapi ada mereka yang istimewa, Tuhan hadir untuk mereka semua. Supaya apa? Mereka boleh menyambutnya sebagai terang dunia. Terang itu membawa hidup. Coba kita lihat kehidupan di tengah kita, sederhana kalau malam saja. Pada saat mati lampu, wah saya kira aktivitas tidak akan jalan. Tetapi kalau lampunya nyala, ada terang, kita saya kira bekerja bisa leluasa. Yang nampak tentunya pada saat malam jarang sekali ada aktivitas bekerja. Tetapi kalau siang hari kita boleh maksimalkan. Tetapi yang terpenting, biarlah ketika kita memeriahkan Natal, menyambut Natal,
memperingati dan merayakan kelahiran Tuhan. Mari kita sambut Allah yang menjadi manusia, hidup bersama-sama dengan kita, boleh berbagi kasih dengan kita. Kasih Allah yang besar, Dia mau menolong kita, Dia mau membawa kita supaya menikmati sukacita dan kedamaian. Ibu bapak saudara sekalian, maka mari di Natal ini kita boleh memaknai satu hal. Bukan hanya Allah yang punya kasih yang besar menjadi juru selamat, tetapi Allah yang penuh kasih yang nyata di dalam kepribadian Tuhan Yesus. Yang kita lihat dicatat bagaimana Tuhan Yesus di dalam kehidupannya. Dia suka menolong dan berlaku benar, memperhatikan bahkan melayani mereka yang terpinggirkan, mereka yang diabaikan, mereka yang tidak dianggap, mereka yang sakit, mereka yang lumpuh, mereka yang buta, mereka yang timpang, semua dilayani oleh Tuhan. Nah, sudah selayaknya dan sepatutnya ketika kita menyambutnya di dalam kehidupan kita, ketika kita merayakannya, mari bukan kita sambut dengan sukacita, dengan penuh kegembiraan, dengan penuh sorak-sorak, karena Allah yang dengan penuh kemuliaan hadir. Tetapi kita pun selayaknya diajak menghadirkan, menciptakan terang seperti halnya Yesus yang menjadi sama dengan manusia. Dengan apa? Dengan giat kita hadir untuk sesama kita, menjadi terang bagi sesama kita sederhana. Bagaimana kita bisa menjadi jawaban atas kebutuhan mereka yang membutuhkan uluran tangan kita. Bagaimana kita boleh berguna, bermanfaat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Tentunya lewat kehadiran kita mau membuka diri, bukan menutup pintu dan menutup diri, tetapi mau membuka diri untuk apa? Melayani dan hadir menjadi jawaban atas kebutuhan orang-orang yang ada di sekitar kita. Demikian juga kita menghadirkan kebenaran dimanapun kita berada. Kita menghadirkan keadilan dimanapun kita berada. Karena itu ibu bapak saudara sekalian, kalau di Natal ini mungkin ya masih ada yang berselisih paham, masih ada yang bertengkar, masih ada yang belum berdamai. Kalau juru selamat sudah hadir menerangi hati kita, mari kita hadir juga untuk memberi damai. Demikian kalau kita melihat ada sesama kita, saudara-saudari kita yang ada di sekitar kita, mereka yang membutuhkan uluran tangan kita, kita menyadari bahwa Kristus hadir di dalam hati kita. Kita terima, kita sambut Dia sebagai terang hidup kita pun menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan, alat kesaksian Allah. Untuk apa? Menjadi terang di tengah-tengah dunia ini, menjadi berguna, menjadi produktif, bermanfaat bagi siapa? Bagi tentunya orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, tentunya saya mau mengapresiasi akhirnya para panitia yang sudah mempersiapkan acara ini. Tentunya kalau masing-masing dengan egonya masing-masing, wes pokoknya saya kepengen ini. Kalau kamu jalan-jalan, kalau tidak, kalau seperti ini saya kira tidak akan terlaksana acara yang seperti ini. Karena itu terima kasih untuk panitia, berkat kerjasama yang baik, saling melengkapi, saling mendukung, saling memperhatikan tentunya di tengah kelebah, di tengah kekurangan. Tetapi kalau kita bisa bersama-sama, bergandengan tangan, saling mengisi, saling melengkapi, tentunya kekosongan dan kelemahan, kekurangan itu tidak akan nyata. Akhirnya ibu bapak, saudara sekalian, jemaat semuanya dan tamu undangan, saya mengajak kita semua, pesan Natal di sore hari ini, Allah mau datang ke dalam dunia. Allah yang mengasihi, kasihnya yang besar,
Allah yang mau peduli, Allah yang mau menolong kita. Kita bersama diajak untuk senantiasa membangun kepedulian, membangun kasih satu dengan yang lain. Supaya dari kehadiran kita, dari apa yang kita buat, dari apa yang kita kerjakan, saya dan Bapak Ibu Saudara lakukan, orang-orang bisa menikmati dan merasakan kehadiran Sang Terang itu. Orang-orang bisa menikmati kehadiran Allah di dalam kehidupan kita. Saat apa mereka boleh menikmati kebaikan, menikmati perhatian, kepedulian dan kasih yang sudah kita berikan bagi mereka. Kiranya melalui Natal ini boleh menggerakkan kita untuk bersama-sama saling mengasihi, saling peduli, saling memperhatikan, saling menolong satu dengan yang lain. Di tengah kekurangan, bukan hanya Allah yang jauh-jauh, yang istimewa luar biasa, dari surga datang ke dalam dunia, tetapi semangatnya ialah memperhatikan kita, mengasihi kita, menolong kita. Supaya apa? Kita boleh menikmati sukacita dan damai sejahtera. Terang itu yang membawa kehidupan bagi setiap kita. Akhirnya Ibu Bapak Saudara sekalian, saya mengucapkan selamat merayakan Natal, selamat hari Natal tahun 2023, dan selamat menyongsong dan menyambut tahun baru 2024. Biarlah semangat sukacita dan damai sejahtera yang sudah kita terima dari Allah yang menjadi manusia membawa saya dan Bapak Ibu Saudara semua pulang dengan memancarkan terang di dalam kehidupan kita, supaya kehadiran Allah yang menyapa hadir di tengah-tengah dunia dirasakan bukan hanya kita, tetapi semua orang. Kiranya oleh sukacita dan damai sejahtera, Sang Terang yang hidup di dalam Yesus Kristus menolong dan memampukan kita untuk menjadi saksi terang hidup di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.